Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari 12 bulan Hijriah dan salah satu dari 4 bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Mari kita mulai dengan pembahasan kali ini. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang agung. Istilah Zulhijjah berasal dari bahasa Arab yang jika dipecah menjadi dua kata, yaitu Zul dan Hijjah. Zul, kata ini berarti pemilik atau yang memiliki, sementara Hijjah, kata ini berarti haji atau ziarah. Orang-orang Arab menamai bulan tersebut dengan nama Zulhijjah adalah karena pada bulan tersebut orang-orang Arab melakukan ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kebiasaan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kita sama-sama tahu bulan Zulhijjah juga merupakan Idul Adha atau Idul Kurban, atau kata lainnya hari nahar atau hari penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana telah dimulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, serta dijadikan syariat Islam oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat melakukan ibadah kurban di hari ini. Ibadah kurban juga mempunyai tujuan khas, yaitu agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada 4 hal yang menjadikan bulan Zulhijjah adalah bulan yang agung. Yang pertama adalah Syahrul Haram, yang kedua adalah Syahrul Tadhiyah dan Udhiyah, yang ketiga adalah Syahrul Kamal Ad-Dinul Islam, yang keempat adalah Syahrul Fihi Ayyamul Ashar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Syahrul Haram atau bulan yang dihormati. Telah menjadi ketetapan Allah sejak bumi diciptakan bahwa dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan, yang diantaranya itu ada 4 bulan haram atau bulan yang dihormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram atau yang terhormat, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bangsa Arab sudah sejak lama menghormati 4 bulan haram. Mereka tidak melakukan peperangan pada bulan tersebut, termasuk jika kerabat mereka dibunuh dan pembunuhnya itu telah diketahui, maka mereka tidak melakukan pembalasan di bulan haram. Itu menurut tafsir atau bari. Keempat bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram yang berurutan, dan yang terpisah adalah Rajab, kecuali suku Robi'ah yang menganggap bulan haram keempat adalah Ramadan. Seperti hadis berikut ini dari Abu Bakrah dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya semula pada hari diciptakannya langit dan bumi. Satu tahun adalah 12 bulan, diantaranya terdapat 4 bulan haram, yaitu 3 bulan berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudar yang terletak antara 2 Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Al-Bazar, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Seperti keterangan berikut ini, disebut bulan haram karena keempat bulan itu diagungkan dan dihormati, di mana ketaatan dilipat gandakan pahalanya dan diharamkan berperang. Maka mengisi bulan Zulhijjah sebagai Syahrul Haram adalah menghormatinya sebagaimana Allah dan Rasulnya telah memuliakan bulan Zulhijjah, memperbanyak amal soleh karena dilipat gandakan pahalanya, dan menghindari perang karena diharamkan di bulan itu kecuali jika diserang. Maka itulah salah satu cara-cara untuk mengisi bulan Zulhijjah sebagai Syahrul Haram. Yang kedua, bulan Zulhijjah juga merupakan Syahrul Tadhiyah dan Syahrul Udhiyah. Syahrul Tadhiyah adalah bulan puncaknya pengorbanan, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Beliau tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah tersebut karena beliau lebih mencintai Allah daripada mencintai titipannya. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Dia mengorbankan apa yang dia cintai, yaitu anaknya sendiri, dan Nabi Ibrahim berhasil untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, sehingga Allah mengkaruniakan
dan menggantikan Nabi Ismail dengan salah satu hewan penyembelihan. Maka mengisi bulan Zulhijjah sebagai Syahrul Tahdiyah adalah mengorbankan apa yang kita cintai hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Itulah salah satu cara mengisi bulan Zulhijjah sebagai Syahrul Tahdiyah. Bulan Zulhijjah juga merupakan Syahrul Udhiyah atau bulan menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban atau udhiyah, yakni penyembelihan hewan kurban, disyariatkan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Yaum Nahar atau hari Nahar, dan tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah, yaitu Ayamu Tasyrik. Udhiyah atau menyembelih hewan kurban pada hari Nahar 10 Zulhijjah adalah taqarrub terbaik yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada taqarrub kepada Allah pada hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Mustadrak. Ia berkata bahwa hadis ini sanadnya sahih walaupun tidak dikeluarkan oleh Sahihain. Maka mengisi bulan Zulhijjah sebagai Syahrul Udhiyah adalah dengan menyembelih hewan kurban terbaik, yakni yang gemuk, sehat dan mahal. Yang ketiga, bulan Zulhijjah juga merupakan Syahrul Kamal Ad-Dinul Islam atau bulan disempurnakannya Ad-Dinul Islam atau agama Islam. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, setelah Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang sebagian ahli tafsir meyakini sebagai ayat terakhir. Berikut ini penggalan ayat tersebut. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya seorang ulama Yahudi berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya?" Umar berkata, "Ayat apakah itu?" Yahudi itu membacakan ayat tersebut, "Al-yauma akmaltu lakum." Umar pun berkata, "Sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun." Ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di Padang Arafah pada hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Berdasar atsar tersebut, ayat itu turun pada hari Jumat saat Nabi SAW sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa pada hari itu agama Islam telah disempurnakan. Maka mengisi bulan Zulhijjah sebagai Syahrul Kamal Ad-Dinul Islam adalah dengan memperdalam dan memperluas wawasan keislaman serta meningkatkan pembelaan terhadap Islam, mempelajari Islam secara seutuhnya dan menjalankan syariat-syariat Islam secara menyeluruh. Itulah cara agar kita dapat melaksanakan atau menjalankan bulan Zulhijjah sebagai salah satu Syahrul Kamal Ad-Dinul Islam, yaitu bulan yang disempurnakannya agama Islam. Yang keempat, bulan Zulhijjah juga merupakan Syahrun fihi Ayamul Asyar atau bulan di mana terdapat 10 hari yang istimewa. 10 hari pertama bulan Zulhijjah diangkat oleh Allah ke dalam sumpahnya yang dinukil dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 2 yang artinya demi fajar dan malam yang 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari Zulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan banyak kalangan salaf maupun khalaf. Keistimewaan 10 awal bulan Zulhijjah nampak sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula jihad di jalan Allah?" Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini sahih. Ibnu Taimiyah pernah ditanya, manakah yang lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari bulan Zulhijjah? Lalu Syekh Ibnu Taimiyah menjawab, 10 hari di siang Zulhijjah lebih utama dari 10 hari di bulan Ramadan, dan 10 hari di malam Ramadan lebih utama dari 10 hari bulan Zulhijjah.
Keistimewaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah membuat amal-amal baik dilipat gandakan pahalanya sehingga melebihi jihad fisabilillah, kecuali yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya hingga ia menemui kematian sebagai syuhada. Dalam hadis berikut ini dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 bulan yang pahalanya amalnya tidak pernah berkurang. Kedua bulan itu adalah bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad, riwayat Muslim, dan Abu Awanah dengan redaksi yang sedikit berbeda namun maknanya sama. Adapun amalan khas di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah dengan melaksanakan saum Tis'a Zulhijjah, saum Arafah, udhiyah atau menyembelih hewan kurban, dan sholat Id atau sholat Idul Adha, dan memperbanyak zikir dan memperbanyak istighfar dan doa. Ini adalah amalan-amalan umum namun pahalanya dilipat gandakan. Amalan yang umum di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah memperbanyak amal soleh dan ubudiyah apa saja adalah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan jihad fisabilillah. Maka mengisi bulan Zulhijjah sebagai syahrul fihi ayyamul ashr adalah dengan memperbanyak amal soleh yang khas dan memperbanyak amal soleh yang umum di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan itulah 4 hal yang menjadikan bulan Zulhijjah sebagai bulan yang agung. Maka dari itu kami mengajak kalian semua agar melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya pada bulan Zulhijjah ini, karena di sini adalah hari-hari yang penuh dengan dilipat gandakannya pahala. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.